Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Oke, supaya ini kita mulai saja ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berkumpul di room dalam rangka melakukan reorientasi perkuliahan. Reorientasi perkuliahan ini bukan orientasi akademik. Jadi ada anggapan bahwa ini adalah persis seperti ta'aruf, padahal ini berbeda ya. Maksudnya pun, tujuannya pun berbeda gitu. Jadi orientasi perkuliahan itu yang pertama ya tentu saja kita memperkuat atau mengukuhkan silaturahmi. Yang kedua, bahwa ini sekali lagi bukan ta'aruf ya. Jadi kalau ta'aruf atau orientasi akademik itu biasanya untuk semester 1 dan untuk semester atas ke depan itu biasanya kami melakukan orientasi lagi gitu. Yang tujuannya diantaranya adalah untuk memperkuat tekad dan fokus terhadap tujuan. Jadi setelah UAS kemarin mungkin diantara kawan-kawan ada yang perhatiannya teralihkan dari kampus ke aktivitas seharian gitu, ke keseharian. Nah kita sekarang insya Allah Oktober pertengahan kita akan mulai perkuliahan, dan sampai Oktober pertengahan itu kita harus menempuh beberapa aktivitas yang istilahnya secara akademis merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Salah satunya misalkan melakukan bimbingan perwalian. Sampai sekarang ini saya belum mendapatkan file dari mahasiswa PIAUD berkaitan dengan perwalian dengan dosen walinya. Perwalian itu kan nanti bukan hanya KRS saja, bukan hanya rencana studi saja, tapi ada hasil studi. Hasil studi itu merupakan hasil perolehan nilai-nilai, dan itu harus ditandatangankan ke dosen wali dan disahkan oleh ketua prodi. Tujuannya untuk mengontrol nilai Anda. Di antaranya itu ya. Jadi kita fokus lagi sekarang untuk perkuliahan. Perlu diketahui bahwa sistem perkuliahan kita ini nanti ada dua macam. Yang pertama perkuliahan online, yang kedua perkuliahan hibrid. Hibrid itu adalah gabungan antara online dengan offline. Jadi ya online ya offline gitu kuliahnya itu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang bisa datang ke kampus itu nanti kuliahnya di kampus. Sementara beberapa mahasiswa lain yang tidak bisa itu mengikuti secara online. Nih ya, pola-pola pembelajarannya akan kita laksanakan di semester genap ini. Yang kedua, revitalisasi semangat dan motivasi kuliah. Beberapa mahasiswa mungkin ada yang mulai kendor semangatnya gitu ya. Kemudian ada yang mulai berkurang, ada yang mulai memikirkan untuk pindah kampus, ada yang mulai berpikir untuk pindah jurusan, ada yang mulai berpikir untuk mengajukan cuti dan lain sebagainya. Ya saya hanya menganjurkan yuk kita semangat lagi kuliahnya gitu. Semangat lagi, apalagi kalau Anda yang menjelang semester akhir, menjelang proposal dan sebagainya. Seharusnya lebih ini ya, karena ternyata godaan untuk di semester akhir itu lebih daripada godaan di semester awal-awal. Kalau semester awal kita fokus ke kuliah gitu ya. Kelayakan Anda kuliah itu bisa dihitung 4 tahun ditambah 4 nomor dari NIM Anda. Jadi kalau nomor induk Anda itu 2018, itu nanti kapan Anda harus lulus itu ditambah saja 4, jadi 2022.
Jadi 2022 itu ijazah itu adalah standar apa istilahnya minimal Anda bisa mendapatkan ijazah. Di 4 tahun itu paling cepat kuliah, walaupun dalam prakteknya dalam waktu 3 tahun atau 3 tahun setengah Anda sudah selesai kuliah, tetap ijazahnya akan diberikan setelah Anda masuk masa kuliah 4 tahun berdasarkan nomor induk. Nah 2018 berarti kita hitung kapan dia berhak mendapatkan ijazah, ditambah saja 4 tahun. Jadi tahun 2022 Septemberan, atau berarti sidangnya itu Agustus 2022, baru dapat ijazah ya 2022 September ke sana. Nah, sebelum Anda masuk hitungan 8 semester, berarti 8 dikali 12 gitu, berapa bulan gitu ya. Nah itu Anda istilahnya tidak bisa diijazahkan dulu. Kenapa? Menjaga Anda supaya tidak jangan-jangan nanti Anda tidak bisa menjadi PNS gitu. Makanya hitungannya nomor induk ya, nomor induk Anda yang 24 angka di depan itu ditambah 4 tahun. Selain nanti ada aturan yang lain, diantaranya adalah apakah nama Anda itu ada di PDDIKI atau tidak. Nah ini penting ya. Jadi kalaupun Anda lulus dapat ijazah, tapi kalau di PDDIKTI-nya Anda tidak ada, maka tidak bisa apa istilahnya, tidak bermanfaat sama sekali ijazahnya itu. Sebab nanti ada perval ijazah. Itu yang harus diperhatikan oleh Anda gitu ya. Jadi ini penting sekarang, harus ini. Jadi sekali-kali coba buka halaman PDDIKTI ya, kemudian cari nama Anda, apakah nama Anda sudah ada. Yang kedua, ketika Anda mencari di PDDIKTI itu nanti akan keluar riwayat mata kuliahnya apa saja. Kalau masih kosong berarti ini bermasalah di PDDIKTI-nya. Kemudian melakukan evaluasi proses pembelajaran semester lampau. Misalkan mungkin di antara kawan-kawan ada yang tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh dosen, kemudian ketua prodi memplot dosen yang salah dan sebagainya, mungkin saja terjadi. Ada dosen yang tidak profesional dan lain sebagainya. Nah ini perlu dipertimbangkan. Nah, ini sangat penting ya bagi kemajuan prodi. Jadi jangan sungkan kalau misalkan ada dosen bermasalah, silabus ke mana, kemudian ngajar ke mana. Bab guru PAUD ini adalah apa istilahnya sebuah prodi yang terapan. Jadi tidak bisa misalkan hanya sekedar ngajar, asup, kuliah, tapi memang harus ada sesuatu yang bisa digunakan kan? Makanya penting gitu ya diantaranya evaluasi itu. Kemudian yang kedua, kita evaluasi pencapaian Anda sendiri. Mungkin dosennya udah bagus, sistemnya udah bagus, tapi mungkin ada semangat di Anda kuliahnya kurang sehingga berpengaruh terhadap nilai yang didapatnya. Tuh ya, nanti kita lihat. Kemudian mengumpulkan berbagai masalah pembelajaran semester lampau. Kalau ada masalah-masalah kita diskusikan sekarang. Informasi tentang penyajian mata kuliah ya semester ganjil sekarang itu ya, bukan semester genap. Kemudian informasi program akademik non kuliah. Jadi ada program akademik kuliah, ada program akademik non kuliah. Seperti sidang komprehensif, pemagangan, itu non kuliah. Mata kuliahnya ada tapi tidak ada tatap mukanya, maksudnya seperti itu. Kemudian mempersiapkan diri masuk gerbang perkuliahan di semester ganjil tahun 2021-2022. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita deteksi pencapaian IP semester sempurna. IP semester sempurna itu adalah IP semester mahasiswa yang mendapatkan IP 4.00, artinya semua mata kuliah dapat nilai A gitu ya. Nah yang saya deteksi itu angkatan 2020 belum ada, karena ada satu mata kuliah yang belum keluar ya.
Itu mata kuliah usul fikih. Jadi tidak bisa dipastikan apakah nanti dapat A atau dapat B. Kalau dapat B semuanya berarti tidak ada yang dapat IP sempurna, IP semesternya. Nah, jadi saya pending dulu laporannya. Kemudian angkatan 2019 juga sama gitu ya. Ada mata kuliah yang ini. Nah, angkatan 2018 ada beberapa mahasiswa, ada banyak, lumayan, ada 7 mahasiswa itu yang mendapatkan IP sempurna. Ya, diantaranya Desi Robiatu, Fatul Kamila, Irma Komariah, Ibu Isni Bulia, kemudian Bu Asri dan Bu Imas Nurfadilah. Alhamdulillah dapat nilai IP sempurna untuk semester kemarin, gitu ya. Nah, seharusnya kalau IP kemarin 4, sekarang juga harus 4 gitu ya. Ini saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi saya untuk anda-anda yang 7 orang ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh sama kawan-kawan yang angkatan 2019, 2020 gitu. Ini untuk IP ya. Sekarang untuk IPK-nya. Apa bedanya IP dengan IPK? Oke. Kalau IP itu adalah perolehan nilai indeks ya, indeks prestasi pada semester tersebut. Misalnya Anda ngambil 12 mata kuliah. Setiap mata kuliah itu dapat A, berarti kan nilainya 4 gitu. Nanti dikalikan dengan jumlah SKS, ditotalkan, dibagi totalnya dibagi jumlah SKS. Pasti 4 kalau A semua itu ya. Nah, itu yang sempurna, tidak ada IP semester yang lebih dari 4 gitu. Tapi IP 4 di semester sekarang belum tentu menyatakan bahwa seorang itu mendapatkan IPK. Nah, IPK itulah yang nanti menjadi acuan, merupakan indeks prestasi secara keseluruhan. Makanya sebutnya kumulatif dari tiap IPS gitu ya. Kalau Anda dari semester 1 dapat IP-nya 4 sampai semester 8 juga 4, maka IPK-nya pasti 4. Gitu ya. Jadi semester itu ada 8 nanti. Semester 1 4, semester 3 semester 2 misalkan 4, semester 3 ternyata 3,8, maka IPK-nya itu akan berubah, bukan 4. Nah, ini akan terlihat IPK tertinggi nanti itu adalah di transkrip nilai. Biasanya kalau di wisuda itu ada mahasiswa teladan gitu ya, penghargaan dari kampus, itu adalah bagi mereka yang mendapatkan IPK tertinggi selama 8 semester gitu. Nah, untuk angkatan 2020 ada yang IPK 4 itu adalah Ira Hasanah. Nah, itu ya paling tertinggi. Tapi Ira Hasanah itu belum tentu dia ini IPK-nya sementara ya dari siakad itu. Kenapa? Karena ada nilai usul fikih yang belum masuk. Kalau nilai usul fikihnya dia dapat 4, kemungkinan IPK semester 1 dengan semester 2 itu adalah sama-sama 4. Kenapa bisa jadi 4? Ira ini kemungkinan semester 1-nya IPK-nya, IP semesternya adalah 4, dan sekarang juga adalah 4. Walaupun belum ada satu mata kuliah yang belum masuk, yaitu usul fikih. Kalau usul fikih kemudian Ira mendapat B, ada kemungkinan nanti IP-nya itu akan berubah, IP semesternya itu dari 4 menjadi 3,95 misalnya. Jadi sementara yang paling terbesar itu adalah Ira Hasanah. Kemudian untuk semester ini itu ada 3,88 Fitri Hardianti Ramdhani. Ini paling tinggi. Jadi ada berapa di antara teman-teman mungkin di sini yang IP semesternya 4, tapi setelah dikumulasikan berubah. Nah, ini yang ini ya. Yang angkatan 2000 ini. Nah, ini contohnya Bulia gitu ya. Bulia itu sekarang dapat IP semesternya 4 ya. Tapi IPK-nya itu 3,63, kalah dengan Isni.
ISNI juga sekarang dapat IP 4. Nah, IP 4 tapi IPK-nya itu 3,7. Gitu. Nah, ini yang membedakan gitu ya. Jadi kalau Anda ingin IPK, lihat IPK ya jumlahkan aja semua IP semester dibagi jumlahnya. Ini berkaitan dengan evaluasi pembelajarannya. Selanjutnya dengan proses perwalian. Jadi perwalian itu adalah sebuah proses komunikasi ya, konsultasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik, atau yang disebut dengan perwakilan orang tua di kampus itu namanya dosen wali gitu. Apapun berkaitan dengan kegiatan akademik silahkan ditanyakan, dikonsultasikan dan diobrolkan dengan dosen wali. Itulah salah satu kewajiban dosen wali, itu adalah menganalisis perolehan nilai minimal, nganasehatan, tolonglah serius lagi belajarnya, nilai-nilainya tingkatkan gitu. Nah, minimal itu. Apalagi kalau sampai konsultasi masalah-masalah yang lainnya yang dihadapi, susah belajar, kemudian tidak bisa konsentrasi, konsultasi lah. Ya dia itu ya orang tua, ya psikolog, ya juga sebagai dosen Anda, dosen pembimbing akademik. Kemudian untuk KRS juga harus ada tanda tangan dosen pembimbing akademik. Nah, itu. Yang kedua, perwalian dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama terjadwal atau tidak terjadwal. Kalau terjadwal itu seperti KRS, kan jadwalnya ada jadwal khusus kan gitu ya. Kemudian bimbingan untuk ini apa istilahnya, hasil studi juga ada jadwalnya. Yang tidak terjadwal apa? Di antaranya misalkan pengajuan proposal Anda gitu ya. Proposal Anda itu, proposal penelitian itu diusulkan ke dosen wali, dikonsultasikan dulu. Bu, saya sekarang udah masuk semester akhir, saya harus mulai menyusun proposal. Sekarang kan angkatan 2018 itu yang mau berminat untuk mengajukan proposal silahkan. Jadi angkatan 2018 itu bulia ya. Mulai dari sekarang udah mulai ngobrol-ngobrol dengan dosen wali, proposalnya, penelitiannya mau apa gitu ya, sehingga nanti tidak ngatok gitu. Setelah itu nanti kalau sudah di-ACC oleh dosen wali baru didaftarkan untuk diseminarkan. Perwalian terjadwal diantaranya KS, KRS gitu ya. Ya mungkin diantara kawan-kawan hanya ada yang tahu bahwa hanya KRS saja. Nah, tapi sebetulnya ada KHS, kartu hasil studi, itu sangat penting. Perwalian tidak terjadwal diantaranya konsultasi problematika belajar, gangguan belajar, kesibukan belajar dan sebagainya itu ya, itu bisa dikonsultasikan sebetulnya. Kemudian dosen wali adalah dosen yang ditunjuk oleh prodi untuk menjadi narasumber terkait perkembangan akademik dari semester 1 sampai semester sampai akhir kuliah. Jadi dosen wali itu tidak akan berubah sampai Anda nanti diganti dosen pembimbingnya pada waktu penulisan skripsi. Jadi dosen wali itu nanti akan bersama Anda sampai beliau meng-ACC proposal Anda. Nah, setelah proposal penelitian Anda di-ACC, itu nanti akan diberikan dua pembimbing. Pembimbing 1, pembimbing 2. Setelah pembimbing 1, pembimbing 2, setelah SK itu keluar, maka dosen wali itu tidak punya lagi kewajiban terhadap Anda. Tapi ke pembimbing skripsi itu nanti Anda hubungannya, pembimbing 1, pembimbing 2 itu sampai beres gitu ya. Nah, itu jadi ini mungkin banyak yang kurang tahu. Jadi keberadaan dosen wali itu ngapain aja gitu ya. Bukan hanya sekedar tanda tangan saja, tapi bisa jadikan sebagai tempat untuk berkonsultasi. Bisa nggak ganti? Boleh diganti. Boleh diganti, tapi Anda harus memberitahu kepada dosen wali Anda yang mau digantikan. Misalnya Anda punya dosen pembimbing akademik yang super sibuk ya, sehingga Anda tidak terurus. Jadi Anda mengusulkan, Pak gimana Pak? Kalau saya mengusulkan diganti saja gitu. Ya, dia dikasih tahu gitu ya ke dosen walinya, daripada Anda terbengkalai gitu kan.
tidak merasa terurus. Nah, ini contoh hasil studi. Ini gambarannya contoh dari dokumen hasil studi yang sudah disahkan. Nah, hasil studi. Jadi kelihatan nilai-nilainya ini yang semester kemarin. Ada teman Anda yang nge-WA ke saya, "Pak, kok orang lain punya hasil studi, saya nggak ada ya." Ya karena dia belum ngambil KRS, belum KRS-an semester kemarin, aktif kuliah, ikutan UAS gitu ya. Pas nilainya tidak keluar, apalagi sudah masuk semester genap. Nah, makanya dicek lah dari sekarang. Kalau ada bermasalah tinggal konsultasi saja dengan saya. Misalnya apa, dari sekian mata kuliah yang tercantum di rencana kemarin itu, misalkan ada 10 mata kuliah, yang tercantum di hasil studi cuma 9 mata kuliah. Nah, sementara Anda ikut kuliah 10 mata kuliah dan 10-nya udah keluar nilainya, tinggal konsultasi, nanti saya bantu untuk menambahkan kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau kasusnya misalkan tidak ada sama sekali semester ini, berarti Anda belum KRS. Dan untuk KRS ini membutuhkan registrasi, jadi harus ada persetujuan dari bagian keuangan kalau belum semuanya. Tapi kalau yang tidak masuknya cuma 1, 2, itu saya bisa bantu karena gampang kalau seperti, karena namanya sudah ada. Ini hasil studi ya. Nanti kawan-kawan di print aja di SIAKAD, itu menunya hasil studi, di print, tanda tangan ketua prodinya ya, yang tanda tangannya ketua prodi, nanti dikirimkan file PDF-nya, nanti saya tanda tangan dan saya sahkan. Ini hasil studi. Jadi Anda tahu kalau Anda sudah semester 6 berarti ada 6 lembar ini. Kalau Anda sudah semester 2 berarti ada 2 lembar gini. Kalau Anda semester 4 berarti ada 4, 6 ya ada 6, 8 ya ada 8 gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang dicek ternyata baru ada 1, silakan bisa di print tiap semester di SIAKAD. Tolong dicek satu persatu ya tiap semester, jangan-jangan nanti ada nilai yang masih kosong dan sebagainya kan gitu ya. Suatu saat akan di WA secara japri oleh saya berkait dengan beberapa mata kuliah yang kosong. Mungkin pertanyaan ini kenapa mata kuliahnya masih kosong kan gitu ya. Tapi sudah Pak, kuliahnya saya aktif dan sebagainya ya. Saya kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau ada saya bertanya seperti itu ya Anda buktikan misalkan dengan dokumen nilai yang diberikan oleh dosen Anda, atau misalkan lembar perbaikan nilainya, nanti kirimkan ke saya, nanti nilainya saya input. Ini dicek lagi ya, karena ini sangat penting berkaitan dengan ini. Satu saja ada nilai yang kosong, apalagi Anda di semester akhir, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif di semester akhir nanti. Karena komprehensif itu mengharuskan semua nilai keluar dan lulus. Maksudnya lulus itu gimana? Nilai terkecil Anda itu adalah C. Jadi kalau ada mata kuliah yang nilainya D, silahkan perbaiki ya, atau Anda ambil ulang. Nah di semester atas itu ada kesempatan gitu ya. Apalagi kalau hanya beberapa mata kuliah. Sambil menunggu Anda proposal dan sebagainya, daripada nganggur, Anda ngambil aja mata kuliah ke bawah untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang nilainya C. Jadi minimal nanti IPK-nya kan naik gitu ya. IPK-nya naik sehingga kalau Anda daftar S2 atau daftar PNS itu agak pede gitu ya, karena IPK-nya cukup tinggi. Tapi kalau IPK-nya pas-pasan, nah, jadi PD-nya kurang nanti. Oke, ini lembar perwalian namanya. Ini lembar perwalian. Yang pertama, ini berkaitan dengan hasil studi ya. Yang tadi dimasukkan ke sini, halaman 2-nya adalah pesan-pesan dari dosen pembimbing akademik Anda. Itu akan tertulis seperti ini. Jadi kalau Anda belum ada filenya, nanti tinggal minta saya buatkan, nanti silahkan
kasihkan ke dosen wali, suruh diisi. Ini isi dulu oleh Anda identitas dan nilai semester kemarin gitu ya. Nanti ini dikosongkan, pesannya nanti diisi oleh dosen wali. Nah, selain ini, selain transkrip apa istilahnya, bukan transkrip, sebagai nilai, selain nilai akademik, nilai semester yang ada di SAKAD, itu ada transkrip namanya transkrip akademik. Ini ada transkrip akademik, ini adalah perolehan nilai Anda selama kuliah dalam waktu 8 semester. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, nah, semester 5, 6, 7 dan 8 selama Anda kuliah. Nilai merah ini berarti ada nilai yang belum keluar. Ya enggak, Anda bisa ngecek atau mata kuliahnya belum diambil. Seperti misalkan manajemen lembaga pendidikan Islam, di sini kan merah 0 ya. Ya berarti ada kemungkinan pertama siapa ini, Dina Nuraini ini dia tidak keluar nilainya, atau yang kedua memang mata kuliahnya belum diambil. Nah kalau ini kemungkinan dia belum menyelesaikan proyeknya, yaitu tahfidz, tahsin dan tilawah. Dia ada proyek kebetulan ya kalau di PAI itu. Jadi datang ke kiai, kemudian dites tahfidz, tahsin, tilawahnya. Nanti nilainya bukan dari kampus tapi dari kiai. Formatnya ada ya. Masuk pemagangan 1 dia juga nilainya masih kosong karena proyeknya juga belum diselesaikan. Nah, ini di semester ini 0 semua karena ini belum diambil mata kuliahnya. Jadi nanti kalau di beres UAS ini akan terisi oleh nilai-nilai gitu, sehingga Anda tahu, lihat yang merahnya berapa lagi, yang sudah terisi nilainya berapa. Kalau ada nilai D itu biasanya sini ada warnanya, tapi warnanya biru, menunjukkan bahwa ini juga harus diperbaiki. Kemudian penyajian mata kuliah. Nah untuk semester sekarang ini saya agak prihatin karena jumlah mahasiswa yang masuk PIAUD itu sekarang menurun drastis gitu ya. Menurun drastis ya, kalau tidak salah ada 6 orang ya. Tapi dibandingkan kemarin itu 4 orang yang sekarang aktif ya, lumayan agak naik. Tapi ya kita berdoa ya, khususnya untuk prodi PIAUD, mudah-mudahan ya kedepannya kita bertambah seperti angkatan-angkatan dulunya. Angkatan dulu kan sampai 30 orang gitu ya, atau lebih gitu kan. Sekarang kenapa bisa menurun saya kurang tahu ya. Ini mungkin diantaranya adalah partisipasi Anda sebagai mahasiswa PIAUD kurang maksimal juga membantu penerimaan, membantu pencarian gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya kawan atau apa yang mau ini, silakan diajak ke PIAUD. Dan salah satu yang membuat ini adalah karena akreditasi. Kebetulan PIAUD sampai sekarang belum terakreditasi. Alasan belum terakreditasi karena kita belum memiliki dosen tetap. Sekarang sedang diusahakan supaya kita memiliki dosen tetap di PIAUD itu. Jadi ada NIDN-nya nanti. Semester 1 itu karena sedikit digabungkan dengan PAI, dengan KPI dan sebagainya, jadwalnya itu dijadwalkan oleh bagian akademik di depan. Nah, untuk prodi hanya menjadwalkan 1 mata kuliah, yaitu TBK. Sekarang ya angkatan 2020, ini mata kuliahnya ya. Jadi Anda di semester 3 ini diberikan 22 SKS. Oke, kalau Anda IP-nya di atas 3,01, sebetulnya Anda bisa mengambil SKS 24 SKS. Ngambil SKS 24 SKS. Nah, nanti berarti kalau 24 dikurangi 22 ada 2 SKS yang nganggur. Nah, Anda bisa ngambil mata kuliah ke atas. Misalkan ke semester 5 atau ke semester 7. Yang angkatan semester 3. Lumayan 2 SKS kan. Sehingga Anda bisa cepat beresnya gitu ya, dicicil satu-satu. Nanti semester depan ngambil lagi ke atas mata kuliah yang lain. Tapi nanti ada teknik-tekniknya ya, jangan sampai nanti Anda ngambil ke atas malahan jadi mempengaruhi nilai-nilai yang lainnya, jadi jelek semuanya.
gitu ya. Ini untuk semester 3 ya, 22 SKS. Nah, dari 22 ini terlihat siapa yang mengajarnya, itu sudah ini ya. Kemudian yang semester 5 itu ada 23 SKS. Nah, untuk semester 5 kayaknya tidak bisa ngambil ke bawah ataupun ngambil ke atas karena mata kuliah sudah 23 SKS. Jadi agak susah ya karena tidak bisa 25 SKS. Ya, ambil saja semua berarti. Cuman problemnya nanti bagi Anda yang IP-nya kurang dari 3, itu tidak bisa ngambil 23 karena maksimalnya ngambilnya 22 SKS. Maka kalau terjadi seperti itu, Anda ada pesan ketika Anda keresan tidak bisa ngambil semua mata kuliah, silakan konsul dengan saya. Supaya ini saya tidak bisa ngambil 23 SKS seperti yang di ini. Oke, selanjutnya yang semester 7. Semester 7 ada 16 SKS. 16 itu yang ada kuliahnya cuman 6 mata kuliah. Jadi Anda kuliahnya cuma 1 hari ya, untuk ini hari Sabtu saja. Nah, jadi hari Minggunya Anda nganggur gitu. Nah, saya sarankan daripada Anda nganggur dari Minggu, lebih baik Anda ngambil mata kuliah di semester bawah yang harinya hari Minggu, tapi untuk mata kuliah yang belum keluar nilainya atau yang perbaikan, misalnya nilai C ingin diperbaiki, carilah di semester bawah yang nilainya ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini ada mata kuliah dengan tanda bintang. Maksudnya apa? Kalau ada mata kuliah itu tanda bintang, itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, di prodi PAUD itu mata kuliah pilihan itu ada 4, tuh ya. Jadi kalau Anda di siakat Anda sudah memiliki 4 mata kuliah dengan tanda bintang, maka tidak perlu mengambil mata kuliah dengan tanda bintang lagi yang berbeda. Sebab semua mata kuliah yang bertanda bintang itu ada 8. Dari 8 ini yang wajib diambil cuma 4. Jadi kalau Anda ngambil lagi nanti ada nilai yang nganggur. Jadi daripada ngabisin waktu, lebih baik ini. Contohnya angkatan Novia itu dulu pernah ada mata kuliah keterampilan menggambar. Nah, di sini tidak ada keterampilan menggambar kan gitu ya. Nah, kemudian dari keterampilan menggambar kan 1 pilihan, berarti Novia dan kawan-kawan hanya butuh 3 mata kuliah yang berbintang itu. Jadi 4 mata kuliah yang berbintang yang wajib diambil dari 8 mata kuliah. Jadi Anda tinggal cek saja siakannya, oh yang bintangnya sudah ada 4, maka tidak perlu lagi ngambil mata kuliah bintang yang lain yang berbeda. Misalnya di antara kawan Anda belum mengambil mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan ABK ya. Ini saya belum ngambil ini, tapi mata kuliah di siakat yang berbintang sudah 4, maka tidak perlu lagi mengambil mata kuliah ini karena sudah 4. Itu ya caranya. Maksudnya ada bintang-bintang ini berarti mata kuliah pilihan. Semuanya ada 8, tapi yang wajib diambil cuman ada 4 mata kuliah saja. Yang mananya lihat saja yang disajikan gitu. Jadi kalau sekarang ternyata disajikannya beda, ya kalau Anda sebetulnya boleh saja mau ikut kuliah, tapi jadi mahasiswa mustami sajalah. Wah, ini ilmunya penting lah, tapi saya tidak mau dinilai dan sebagainya, maka ikut saja kuliah tapi tanpa bukan jadi mahasiswa yang ini. Kecuali kalau nilai mata kuliah itu C atau D gitu, bisa ikut kuliah lagi untuk perbaikan. Mata kuliah bintang saya itu ada yang nilainya C gitu ya. Nah, sekarang mau diperbaiki tapi tidak disajikan. Terus Anda menemukan ada mata kuliah bintang yang berbeda, maka Anda bisa ngambil di sana. Nah, itu nanti mata kuliah yang nilainya C bisa diganti dengan mata kuliah yang sekarang ambil. Itu tapi ya nilainya harusnya jadi gede gitu ya. Nah, di semester akhir itu ada PPL ya.
PPL kebetulan ujian micro teachingnya, uji labnya sudah, maka PPL. Kemudian pemagangan 2, seharusnya pemagangan 2 dulu baru PPL. Oke. Itu untuk penyajian mata kuliah di semester ganjil sekarang. Oh, ini yang angkatan paling tinggi itu ada proposal, kemudian praktek pengalaman lapangan juga belum ya, komprehensif dan munakosa. Jadi tanda bahwa Anda sudah selesai itu adalah ketika Anda sudah lulus sidang munakosa. Jadi kalau Anda sudah lulus sidang munakosa, maka bebas semua kewajiban administrasi keuangan Anda. Selagi Anda belum sidang munakosa, maka Anda tetap memiliki kewajiban untuk registrasi, untuk bayar SPP dan sebagainya. Makanya jangan dilama-lamakan. Anda tidak kuliah misalkan selama setahun, karena Anda sudah komprehensif ya, sudah tinggal munakosah saja gitu ya. Maka ketika Anda misalkan Anda tidak ada aktivitas selama 6 bulan, maka tetap saja SPP itu dihitung selama 6 bulan. Walaupun Anda tidak pernah datang ke kampus, tidak pernah ngobrol dengan dosen, tidak pernah apa-apa, tetap Anda akan ditagih SPP selama 6 bulan. Apalagi kalau misalkan setahun tes sidang munakosa, tes sidang-sidang skripsi, maka tetap berarti SPP-nya dikalikan setahun ditambah registrasi. Jadi semakin lama Anda nganggur tanpa ada kerjaan, maka semakin besar tumpukan hutang Anda terhadap kampus. Maka lebih baik Anda lebih cepat. Pak, saya kuliah baru 3,5 tahun, proposal sudah di ACC, PPL sudah, ini sudah, komprehensif sudah, tinggal sidang skripsi, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Tinggal sidang skripsi, jadi Anda kuliah 3,5 tahun, beres, tidak perlu bayar. Cuman untuk ijazahnya nanti diterbitkan ketika Anda sudah mencapai usia 4 tahun. Begitu. Beresnya bisa lebih cepat, tapi untuk keselamatan Anda ijazahnya nanti 4 tahun kemudian. Jadi kalau 2018 nanti sekarang yang ada yang mau munakosa misalkan, ya munakosa saja gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bayar lagi SPP, tidak perlu lagi bayar keuangan yang lainnya. Cuman nanti untuk ijazahnya harus nunggu sampai Agustus tahun 2022 begitu, supaya aman gitu ya. Itu teknisnya ya. Jadi jangan bingung. Kalau misalkan masih bingung, nanti tinggal tanyakan saja ke saya. Ini mata kuliah, tidak ada mata kuliah di kelas ya. Kelas semester 9 tuh. Kuliahnya sebetulnya sudah lewat gitu. Seharusnya kemarin tuh udah pada lulus gitu ya. Mudah-mudahan yang sudah proposal, yang sekarang beberapa di antara kawan-kawan memang lagi bimbingan dengan saya, itu ya bulan Agustus 2021 sudah bisa sidang gitu ya. Jadi bimbingan skripsi itu minimal lah 6 bulan untuk sempurna gitu kan. Karena kan lumayan pembimbingnya 2 gitu. Belum tentu di ACC sama pembimbing 1, ketika dikonsultasikan ke pembimbing 2 tidak ada perubahan, mungkin saja ada perubahan. Kemudian pengambilan MK di luar angkatan ya tadi ya, ngambil ke atas, ngambil ke bawah gitu. Alasannya karena MK belum dikontrak, nilai tidak lulus, perbaikan, mempercepat pencapaian kredit. Nah, jika kredit motor gitu kan, ya seperti itulah. Namanya juga SKS, sistem kredit di semester. Jadi bisa dicicil lebih ini ya. Kebetulan ada rezeki kan dibayarin 2 kali lipat. Demikian pula kebetulan ada SKS yang nganggur, ya ambil lah gitu. Kemudian ini tekniknya ya. Yang perlu pertimbangan, yang pertama ketika Anda ngambil ke atas atau ke bawah adalah yang pertama lihat jadwal. Yang jadi pertimbangan pertama ada selain mata kuliah itu bukan mata kuliah yang belum diambil, adalah waktu kuliahnya. Jadi kalau misalkan hari Sabtu jam 1 di jadwal Anda sudah ada enggak gitu ya. Lihat jadwal kosong Anda, kemudian cari di kelas atas misalkan jadwal yang kosong gitu, yang bisa mengisi kosongan baru itu bisa ini. Kalau serba bentrok maka tidak mungkin.
dilakukan itu. Nanti di akad juga akan menyatakan bentrok, tidak bisa diambil. Seperti itu ya. Nah, untuk cuti, bedanya cuti dengan pengunduran diri ya. Kalau cuti itu Anda statusnya masih tetap sebagai mahasiswa dan kemungkinan ada beberapa dispensasi berkaitan dengan keuangan. Nah, kalau mengundurkan diri, maka status mahasiswa Anda akan dihapuskan sehingga Anda kalau mau melanjutkan tidak bisa, tapi harus daftar lagi di semester bawah. Anda misalkan cuti sekarang ya di semester 6, satu semester sekarang. Maka untuk melanjutkan ya Anda tinggal melanjutkan lagi, tinggal melaporkan bahwa saya akan melanjutkan. Tapi kalau Anda di semester sekarang mengundurkan diri, misalkan semester 4 mengundurkan diri, maka ketika Anda nanti ingin masuk lagi ke PIAUD harus mulai lagi dari semester 1. Itu namanya bedanya ya, cuti dengan pengunduran diri. Jadi semua nilai yang sudah didapat itu hangus kalau mengundurkan diri. Tapi kalau cuti itu tidak hangus gitu ya. Itu bedanya ya. Oke, itu saja mungkin berkaitan dengan orientasi kita untuk sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya itu memberikan kejelasan setidaknya kita harus ngapain di semester sekarang ini ya. Oke, sebelum ini silakan ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan berkaitan dengan materi orientasi sekarang ini ataupun berkaitan dengan problematika dan yang lain-lainnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dari semester 7, izin Iya. bertanya. Kebetulan kami di semester 7 ada mata kuliah yang belum keluar nilai di, kalau nggak salah nggak semester 3 atau 2, yaitu pramuka Pak. Waktu itu yang ditugaskan kebetulan sama Bapak waktu itu untuk pembuatan buku. Kami sudah mengerjakan, tapi sampai sekarang belum keluar nilainya Pak. Gimana itu Pak? Oke, terus ada lagi nggak selain pramuka? Hanya pramuka Pak. Terima kasih Oke. Pak. Ini untuk yang angkatan 2020 juga sama ya. Saya kurang tahu kalau di PAI memang ada itu. Angkatan 2020 ada itu nilai pramukanya, ada orientasinya, ada tugasnya. Untuk PAUD saya kurang tahu. Oke, kalau misalkan Anda sudah ini nanti dikonfirmasi lagi, tinggal dikirimkan saja file ininya ya, file tugasnya. Kemungkinan sama ketua kelompoknya, kan dulu pakai ketua kelompok ya. Iya Pak. Nah, kalau bisa ketua kelompoknya siapa, semua filenya dikirimkan ke saya. Namanya siapa-siapa, nanti saya kasihkan sertifikatnya semuanya plus nilainya gitu. Sebab untuk pramuka ini selain nilai juga ada sertifikatnya gitu. Jadi dicek lagi. Kalau di antara kawan-kawan Anda yang satu kelompok itu ada yang cuti atau apa, itulah bisa di ini. Ketua kelompoknya siapa dulu? Lupa lagi Pak, nanti dicek lagi. Ya, Cek lagi ya secepatnya, karena semester 7 ini sekarang mata kuliahnya kan sedikit lagi ya. Iya. Iya, sedikit lagi. Itu jadi tolong ke kawan-kawan yang masih ada nilai yang bermasalah segera dikonsultasikan. Ataupun nanti pada suatu saat saya pasti ngecek satu-satu nilai Anda itu, dicek gitu. Kebetulan karena sekarang aplikasi transkrip akademiknya masih dibuat, jadi belum bisa kelihatan bentuknya itu ya untuk per tiap orangnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan lah gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa lagi, silakan. Assalamualaikum Pak. Satu orang. Sok siapa ini deh? Mana tuh siapa dulu? Ya, sok dulu. Oh, saya dulu. Ya. Ya Bapak, saya Fitri dari semester 5. Mohon izin bertanya, kalau untuk penyusunan proposal itu ya apakah bisa mulai dari semester sekarang atau ada waktunya gitu? Misalkan hanya semester nanti dimulainya pas semester 6 gitu atau semester 7 seperti itu Pak.
atau bisa mulai dari sekarang juga kalau emang mau gitu, atau bisa? Terima kasih Pak. Oke. Di beberapa kampus memang pengajuan proposal itu dimulai dari semester 1. Tapi kan kalau untuk di S1 agak ribet juga ya. Anda baru lulus SMA tiba-tiba suruh bikin proposal skripsi, pasti stres ya. Nah, biasanya kalau S2, S3 itu ini sekedar sharing aja. S2, S3 itu ada berapa kampus yang memerintahkan Anda untuk membuat proposal di semester 1. Nah, untuk di Al-Jawami sendiri ini paling gampang sebetulnya. Kalau 75% mata kuliah Anda sudah ada nilainya dari semua mata kuliah di Al-Jawami di prodi PAUD, maka diperbolehkan. Nah, problemnya kan Anda tidak tahu transkrip akademik kan? Tahu nggak kurikulum PAUD? Nggak tahu kan ya, semuanya ada berapa mata kuliah, makanya nanti saya akan buatkan. Jadi kalau sudah 75% itu diperbolehkan. Selain itu Anda sudah mengikuti mata kuliah metodologi statistik, nah itu baru bisa. Memang saya juga suka nantang gitu, bolehlah gitu. Di antara mahasiswa PA juga ada yang semester 5 sudah ngajuin, tapi ternyata analisis pencarian masalahnya dangkal. Yang paling penting adalah mencari masalah dalam penelitian itu, supaya Anda ketika diseminarkan kemudian disidangkan tidak istilahnya bingung sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi kalau Anda mau coba silahkan aja Pak, konsultasi dulu dengan dosen wali, judulnya mau apa, termasuk misalkan Anda mau konsultasi dengan saya berkait dengan judul proposal yang akan diajukan, silahkanlah. Saya terbuka open 1x24 jam. Saya malahan ada yang nge-WA saya itu konsultasi judul jam 12 malam, ada yang ngirim tugas jam 2 malam, istri saya akan marah-marah. Tapi ya gak apa-apalah, asal jangan ngirim ke rumah saja gitu. Kalau ke WA kan gak masalah, silakan, saya open ya. Ya itu ini yang ini berkaitan dengan proposal di angkatan di semester 5 ya. Boleh saja, silakan dikonsultasikan. Nanti akan saya buatkan lah tiap ini sekarang masih dipetakan kan, nilainya harus diinput dulu kan dari semester 1. Saya itu kebetulan database-nya saya tidak punya kan. Nah, database satu-satunya adalah di si akad itu, nilai Anda itu. Jadi nanti saya akan masukkan, kurikulumnya akan saya buat, kemudian masukkan nilai-nilainya, nanti akan ketahuan berapa persen mata kuliah. Sekarang semester 5 ya. Atau gini aja, semester 5 itu berarti semester 1 11, semester 2 kayaknya semester 5 sudah bisa sebetulnya ngajuin proposal. Ya, sudah bisa. Metodologi penelitian sudah diikuti belum? Mata kuliah. Belum sih Pak. Nah, belum. Itu kalau belum mengikuti metodologi penelitian nanti agak bingung gitu. Makanya sekarang diikuti. Dosennya kalau tidak salah metodologi itu Pak Dr. Hikmat ya. Statistik kebetulan saya. Biasanya itu semester berapa Pak? Kalau metodologi penelitian itu? Metode penelitian ada di sekarang disajikan metode itu. Iya, semester 5 sekarang itu metode penelitian ya. Sebab kuncinya penulisan proposal itu adalah di sini. Makanya harus benar-benar paham di sini metodenya. Banyak ya Anda mungkin kawan-kawan mahasiswa banyak yang sudah jago lah ngajarnya gitu ya. Tapi belum tentu yang jago ngajar, biasa ngajar itu bisa menulis skripsi tentang apa yang terjadi di lapangannya gitu. Kan banyak yang seperti itu. Di PI juga ada yang sudah ngajar di SD, disuruh cari masalah, susah Pak. Masa saya harus bikin masalah gitu kan gitu. Ya bingung itu masalah seperti apa dan sebagainya. Nah, itu nanti tolonglah cek bahasa Sunda masing bodoh alewoh ketika kita belajar mata kuliah metodologi, sebab ini yang mengarahkan Anda seperti apa nanti melakukan ininya. Untuk mungkin pada saat tertentu saya akan buka pelatihan lah untuk cara mengutip
kemudian cara gampang mendapatkan referensi, kemudian banyak sekali sebetulnya aplikasi yang termasuk pengolahan data dan sebagainya. Sebetulnya hampir mirip lah dengan PTK. PTK itu ya, cuman kalau PTK lebih ke kita sendiri yang mengajarnya di kelas gitu ya. Jadi kita praktek ngajar dijadikan sebagai penelitian, dan itu semuanya akan dijelaskan nanti di metodologi penelitian dan mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi kalau misalkan Anda ngajar di TK ya, guru gitu, kemudian Anda menemukan masalah, misalkan anak-anak itu misalkan ketika menggunting tidak rapih gitu ya, berarti kan motorik halusnya agak ini ya, motorik kasar itu menggunting ya, keluar garis gitulah. Nah, maka oke, itu kan masalah kecil sebetulnya ya, ngagunting gitu. Tapi bagi anak TK itu masalah besar kan. Bagi guru memang kecil gitu ya, tapi bagi anak itu kan masalah. Jadi orientasinya bukan ke gurunya tapi ke anaknya gitu ya. Walaupun gurunya profesor, tapi lamun ketika anak disuruh ngagunting keluar tino iya, maka jadi masalah itu. Kemudian dijadikan ini sebagai masalah. Apa problemnya? Anak menggunting tidak rapi gitu kan. Berarti motorik halusnya kurang sesuai harapan lah, belum sesuai harapan, atau bebel lah, belum berkembang gitu ya. Kemudian Anda carikan solusinya, bagaimana caranya mengajarkan anak supaya dapat menggunting secara rapi. Nah, diterapkanlah, dilakukan, dieksperimenkan, dilaporkan, itu namanya PTK, gambarannya singkat itu. Tapi kalau penelitian biasa ya Anda harus orang lain yang ditelitinya, bukan diri Anda sendiri. Misalkan meneliti bagaimana pandangan orang tua terhadap pembelajaran sistem daring di TK gitu kan. Nah, ini kan banyak problemnya kalau di TK itu. Anak TK dilarang nyepeng HP, tapi sekolah mewajibkan pembelajaran daring. Kan kontradiksi ya gitu. Bisa jadikan sebagai bahan penelitian. Nanti yang ditanyanya orang tua gitu ya, dan sebagainya. Oke, itu ya. Semester 5 sebetulnya sudah nyampe lah 75%. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari perihal mata kuliah pramuka juga sama. Nah kan dulu ada waktu semester 1 ada mata kuliah pramuka. Tapi saya dengar dari Prodi PAI ada bikin project gitu ya Pak. Ya. Nah Oke. Itu nggak ada gitu Pak. Jadi gimana? Oke, kalau beginilah, gampang. Kalau memang ketua prodi sebelumnya tidak memberikan proyek kan, memberikan ini orientasi pramukaan, maka nanti saya akan umumkan untuk mata kuliah pramukaan bagi yang belum mengikuti proyek, nanti bukan proyek. Proyeknya gampang, bikin video tentang materi kepramukaan. Jadi bisa ya banyaklah, bisa animasi, bisa materi pembelajaran pramuka, atau kegiatan pramuka Anda kalau Anda ngabimbing pramuka gitu ya, termasuk kegiatan pramuka di TK itu kalau ada kan gitu, dibuatkan video minimal 5 menit gitu kan. Jadi harus 5 menit paling sedikit, diedit, tuliskan namanya, kemudian di ini nanti dikirimkan ke saya. Nah itu nanti setelah saya upload, nanti sertifikatnya saya berikan, sebab nanti ada penilaiannya gitu. Jadi gitu aja ke kawan-kawan satu angkatan. Untuk proyeknya adalah proyek video untuk yang baru itu. Kalau yang lama itu proyeknya bikin buku, nah, ternyata agak ribet juga gitu, kasihan gitu ya. Nah, asalnya kan bukunya mau dicetak, kemudian mau dibagikan ke SD-SD, tiba-tiba corona datang gitu ya. Jadi kalau sekarang kan susah. Makanya untuk untuk pramuka silakan bikin materi atau video tentang kepramukaan apa saja, misalkan materi Simapur gitu kan Anda tinggal ngomong juga inilah juga YouTuber gitu ya, Simapur A gimana, B gimana, C
tentang tepuk pramuka, pramukaan, misalkan tepuk apa, atau kalau suara Anda bagus bisa pakai nyanyian pramukaan, nyanyi kumpulan lagu-lagu pramuka, tapi Anda yang nyanyinya ya, jangan klip-klip video pramuka dimasukin, nanti kena hak cipta gitu ya. Jadi mungkin musiknya bisa lah karaokean, Anda yang nyanyinya, Anda berikan pengantar dan sebagainya, seperti itu ya untuk kepramukaan. Silakan dikasih tahu ke kawan-kawan ya. Iya baik. Tapi soal KRS-nya Oke, nanti kalau yang sudah ngambil KRS-nya nanti saya kasihkan nilainya. Kalau yang enggak, nanti di transkripnya akan keluar nilainya, transkrip akademik. Jadi bedanya nilai dengan si akad dengan transkrip akademik itu, transkrip akademik itu nanti adalah dokumen yang akan berdampingan dengan ijazah. Nah, ijazah itu nanti transkrip akademik ya. Jadi yang penting adalah transkrip akademik. Tapi si akad juga harus penting. Kenapa? Karena apa yang ada di transkrip akademik itu nilainya juga ada di si akad dan sama. terima kasih Pak. Oke, silakan yang lainnya. Yang semester atas ini sudah sampai di mana? 2018 sekarang proposalnya siapkan ya. Untuk jadwal proposal, ujian proposal untuk sekarang itu adalah September. September itu kemungkinan kan sekarang September ya. Nah, setelah saya umumkan ini, nanti akan diumumkan linknya itu pendaftaran proposal. Kemungkinan sidang seminar proposalnya itu akhir bulan. Nah, nanti bulan depan lagi seperti itu. Jadi bertahap. Seminar itu dilakukan kalau kuotanya lebih dari 10. Nanti kan bisa gabung dengan PAI. Pokoknya karena kita di tarbiyah jadi samalah. Misalkan di PAU ada 5, di PAI ada 5, baru dilakukan sidang atau seminar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Mangga Bu Lia ya. Ya Bapak, mengenai proposal kan maunya yang judul dari Bapak itu yang kemarin PTK Ya. itu udah diajukan Pak, kan harus diajukan dulu ya ke Wali. Prodi ke Wali 2. Itu sudah Pak. Nah selanjutnya kita meneruskan ke bab 2 gitu maksudnya. Enggak. Maksudnya Proposal nggak itu ngerti ya itu proposal apa. saja gitu. Jadi gini, proposal lah proposal. Jadi kemarin tuh kan banyak saya ngasih PTK itu kan tugas proposal ya, bukan tugas penelitian. Ini kan baru proposal. Kalau proposal itu semacam rencana gitu. Kita akan melakukan penelitian, belum penelitiannya gitu ya. Baru uji tes awal saja gitu kan. Oke. Jadi nanti kalau sudah diajukan ke dosen wali, nanti dosen wali itu menandatangani surat persetujuan untuk rekomendasi untuk diseminarkan. Udah tahu nggak format suratnya? Saya kan sudah upload di Himasekir itu. Oh, yang di ya. Kan ada surat persetujuan pembimbing dosen wali ya. Kalau sudah di ACC itu nanti upload di link ya. Nanti habis ini ya besok lah saya buka linknya gitu ya. Sampai biasanya 1 hari sebelum seminar dilakukan. Itu PAI sudah pada nararunggu ini, ada 17 orang katanya. Jadi kemungkinan besar dilaksanakan akhir semester sekarang gitu ya. Nah bagi Anda yang sudah ngajukan bimbingan ke dosen wali belum saja direspon, ya kasih tahu saya gitu kan, nanti saya umumkan. Kalau misalkan ada dosen wali yang ternyata tidak merespon, sementara Anda kan ya daripada ini istilahnya ya kita 2018 ya, daripada nganggur udah aja proposal gitu kan. Angkatan 2017 tinggal 1 orang lagi soalnya yang belum mengajukan proposal gitu ya, Kosmanya Novia. Nah sekarang 2018 bisa mengajukan seperti itu, boleh lah. Ada formatnya ya, format persetujuan dosen wali untuk pengajuan proposal. Nanti
Di link itu yang harus diupload satu dokumen proposalnya ya. Yang kedua dokumen persetujuan PDF-nya gitu ya. Yang ketiga screenshot bukti pembayaran. Kalau transfer berarti kan screenshot transfer seminar judul gitu ya. Kalau ini nanti misalkan kwitansi dipoto dulu diupload. Nanti diseminarkan. Satu orang mahasiswa itu penyeminarnya 2 orang. 2 orang. Kalau langsung di ACC nanti tinggal dibuatkan SK sama biro skripsi SK pembimbing. Yang mengajukan pembimbing itu mahasiswa. Misalnya pas saya pingin dibimbing sama Bu Lilis Satria misalkan, ya tinggal diajukan, tuliskan namanya, nanti ada dokumen pengajuan pembimbing. Kalau sudah seminar nanti juga diumumkan dan semuanya saya publish di Himas Sekir itu ya. Kalau angkatan 2018 kan udah mulai masuk di Himas Sekir itu ya. Nanti akan diulang-ulang itu sama saya. Ini yang sudah proposal silakan, yang sudah dilakukan revisi. Berarti kalau nanti ada harus direvisi, revisinya ke laporannya ke dosen penguji, bukan ke dosen pembimbing akademik. Begitu aturan tentang proposal. Secepatnya kalau sudah misalkan sidang ada revisi, secepatnya aja diperbaiki itu ya. Setelah itu nanti tinggal dapat dosen pembimbing pembimbing skripsi, udah Anda mulailah nanti bimbingan lagi. Yang asalnya proposal judulnya dirubah menjadi bab 1 begitu. Kemudian nanti pembimbing tolong buatkan outline bab 2. Mulai bimbingan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai beres. Sudah beres bimbingan nanti Anda tinggal kompre, karena skripsinya udah beres tinggal menakosah, beres Anda kuliah. Seperti itu Bu ya. Biasanya bimbingan skripsi itu 6 bulanan. Berarti kemungkinan kalau sekarang proposal mudah-mudahan ini jadi September, Oktober November itu dapat SK gitu ya. Nah, kemudian mulailah Desember, Januari, Februari, Maret, April, bulan Juni lah kemungkinan sidang itu, atau biasanya suka ada sidang munakosa itu di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus tahun depan itu Ibu bisa ikut sidang. Jadi kan kuliahnya tidak 4 tahun Bu. Begitu, menghemat biaya lah daripada nganggur, ngangklung, mang tahun-tahun, lebih baik digunakan untuk biaya kuota mencari referensi. Teknik mencari referensi berkaitan dengan kepaudan atau apa, insya Allah saya bisa bantu. Itu tekniknya ya. Jadi pelaksanaannya seperti itu. Ya Pak, doakan ya Pak. Iya, didoakan pisan sok. Ya. Ada lagi yang lainnya yang baru masuk. Punten pada kemaros deui. Mangga sok. Ini Pak kebetulan di kan ada yang di semester awal, semester sekitar semester 1 dan 2 gitu. Ada yang nilainya teh kecil, ada yang bahkan kalau itu kan khusus itu harus mengulang lagi ya Pak. Iya, Ya. Mata kuliah yang bersangkutannya gitu. Jadi harus mengikuti dari awal lagi gitu. iya. Iya benar, kalau nilainya itu berarti dosen tersebut tidak meluluskan Anda gitu pada mata kuliah itu. Dan untuk lulus ya diambil lagi aja ke bawah gitu. Mungkin untuk waktunya bagaimana Pak? Soalnya kan sekarang gitu maksudnya saya teh udah full gitu waktunya gitu. SKS-nya juga kan sekarang udah full kan 2 hari Sabtu Minggu gitu. Sekarang karena sekarang yang ngurus karena sekarang yang ngurus itu PAU dan PTU saya. Jadi kalau mata kuliahnya ada di PAI, ambil ya di PAI saja. Pas saya mau ngambil di PAI mata kuliah ini, tapi Anda tidak bisa KRS-an kan, nggak masalah, KRS-nya nggak usah diambil. Nanti saya yang inputkan, nanti saya ngomong ke dosennya, ini
pertukaran pelajar lah bahasanya, dari PAU ke PAI ingin ke mata kuliah itu. Nanti kalau nilainya sudah keluar, saya inputkan mata kuliah itu menggantikan nilai mata kuliah yang begitu. Untuk waktunya untuk ininya ikut ke kelas reguler aja gitu Boleh, Pak, nanti tanyakan ya jadwal di PAI. Tapi mata kuliah apa? Yang itu akhlak tasawuf. Oke, berarti pendidikan anti korupsi sama dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Kalau tidak salah mah Bu Nia Pak ini yang mengampunya. Kalau akhlak tasawuf itu Pak siapa ya dulu teh? Pak Uhen. Iya Pak? Pak Uhen Lukman. Ya betul Pak, iya Pak Uhen kalau akhlak tasawuf itu. Kalau yang ini yang dua lagi Bu Nia Pak. Ini mah kayaknya khusus PAUD atau enggak ya? Oke, untuk mata kuliah itu kebetulan di PAI itu disuguhkannya di semester genap, jadi semester depan. Oh iya. Jadi termasuk di PAU juga semester depan ya. Jadi anti korupsi tidak disajikan sekarang gitu ya. Jadi nanti ngambil nanti tunggu di semester 2 lah. Semester 2 termasuk dasar, kalau dasar-dasar pendidikan kalau tidak salah sekarang ada itu ya, ada di semester dasar-dasar landasan di semester 2 dasar-dasar pendidikan itu. Dasar-dasar ini Pak, dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Ada nggak di semester sekarang? Epistemologi bahasa semester genap. Iya, semester 2 nanti dasar-dasar pendidikan itu. Semuanya mata kuliah. Nunggu semester depan ya Pak? Iya, semester depan karena di PAI juga kebetulan tidak akan menemukan mata kuliah itu karena hampir mirip lah antara kurikulum PAI dengan kurikulum PAUD itu. Termasuk penyajian mata kuliahnya. Nanti, itu kan untuk yang nilai Pak, jadi harus diulang. Nah, untuk yang nilai C itu Pak kan bisa perbaikan ya, itu mah caranya gimana ya Pak? Ada tekniknya, nanti bisa Anda hubungi dosennya. Kalau misalkan mau mengajukan perbaikan, Bu, saya dapat nilai C, kira-kira perbaikannya seperti apa kalau mau diperbaiki. Kalau kata dosennya ikut aja kuliah ya, kita ikut kuliah. Kalau kata dosennya kalau kata dosennya bikin aja artikel atau apa ya laksanakan itu. Seperti itu. Iya. Termasuk yang D ya. D itu lulus sebetulnya, tapi kalau di transkrip akademik ada nilai D, itu susah jadi PNS. C juga memang agak susah ya, apalagi kalau mata kuliahnya prodi gitu ya. Kalau mata kuliah yang umum gak masalah lah gitu ya. Misalkan bahasa Inggris dapat C gak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan psikologi perkembangan 1 dapat C, perkembangan 2 C, perkembangan 3 C, ini agak berat nanti karena yang jadi pertimbangannya adalah itu. Kalau untuk ASN atau pegawai negeri itu. Silakan yang lainnya. Ya Pak, tur nuhun Bapak. Mangga. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi kawan-kawan nanti yang tidak hadir, tolong sekarang saya akan upload ya acara ini untuk kawan-kawan yang tidak mengerti. Nanti yang tidak hadir bisa menyimak videonya di YouTube channel saya. Dan kalau ada apapun berkaitan dengan kegiatan akademik, kebingungan atau apa, silahkan tanyakan langsung ke saya atau melalui dosen walinya masing-masing. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari awal sampai akhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.